Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Seluruh kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa bersua dengan bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah. Salawat salam semoga senantiasa terlimpahkan panduan baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah hatta liqa'illah. Seluruh kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, di dalam bulan suci Ramadan ini seluruh ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam ketaatan yang kita lakukan semuanya dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang berlipat ganda. Oleh sebab itulah kita sebagai kaum muslimin dimanapun berada, hendaknya kita senantiasa memanfaatkan setiap waktu, kesempatan yang kita miliki untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kalau kita mau untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam bentuk ketaatan kepadanya, maka itu akan menjadi satu hal yang sangat bermanfaat bagi kita, baik dalam kehidupan dunia, terlebih ketika kita kembali nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, puasa bukan sekedar kita menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari makan, minum, kemudian berhubungan badan dengan istri kita atau suami kita misalnya. Bukan sekedar itu, tetapi puasa lebih dari itu. Para ulama kita membagi puasa itu ke dalam 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah shaumul awam, atau disebut juga dengan shaumul am, puasanya orang-orang umum. Puasanya orang umum yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, yang sifatnya lahiriah, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan dengan istri maupun suami, kemudian tidak melakukan hal-hal lain yang bisa membatalkannya. Namun orang-orang umum masih tetap juga melakukan hal-hal yang kadang bisa mengurangi nilai dari puasa itu sendiri. Misalkan masih ada yang merasani tetangganya, masih ada yang menggunjing sahabatnya, masih ada misalkan yang bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Ini puasa orang umum atau shaumul am. Tingkatan yang kedua adalah shaumul khawas. Shaumul khawas adalah tingkatan puasanya orang-orang khusus. Siapakah orang-orang khusus itu? Yaitu orang-orang yang ketika mereka menjalankan puasanya semata hanya melaksanakan perintah Allah, di samping juga mereka meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ini puasanya orang khusus. Sudah tidak lagi berkeinginan saya puasa supaya saya mendapatkan pahala yang berlipat ganda, saya berpuasa supaya saya misalkan mendapatkan ini, itu, dan lain sebagainya. Tidak, tetapi shaumul khawas, khusus, yaitu mereka semata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Orang-orang semacam inilah yang nanti akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Puasa yang ketiga adalah shaumul khawasil khawas. Puasanya orang khusus di antara orang khusus. Nah, ini puasa yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping secara lahiriah mereka tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tidak melakukan misalnya adalah perbuatan yang mengurangi nilai dari puasa itu, tidak melakukan kemaksiatan, semata mereka menjalankan perintah Allah. Di samping itu puasa mereka tingkatkan lagi, sadar betul bahwa puasa tersebut mereka jalankan karena mereka mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, shaumul khawasil khawas inilah puasanya orang yang ahlul ma'rifat, orang yang ahli sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada sebuah qaul yang pernah diriwayatkan oleh Imam Sahal At-Tustari. Beliau mengatakan bahwa an-nasu kulluhum halka, semua orang itu rusak, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang berilmu. An-nasu kulluhum halka illa al-alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halka, semua orang yang berilmu itu pun masih rusak, kecuali orang-orang yang mau untuk mengamalkan ilmunya. Illal amilun wal amiluna kulluhum halka, semua orang yang mau mengamalkan ilmunya pun ternyata itu juga masih rusak, kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam beramalnya. Illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khattarin alim, orang-orang yang ikhlas masih dalam keadaan mengkhawatirkan. Ikhlasnya masuk ikhlas yang mana? Ikhlasul abidin atau zahidin, ataukah itu sudah ikhlasul arifin? Mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kita puasa secara lahir kita, bukan sekedar kita puasa secara fisik kita. Kita tingkatkan dari puasa fisik menuju puasa yang betul-betul dalam derajatnya zahidin. Dari zahidin kita tingkatkan lagi menjadi puasa yang arifin, orang yang ahli ma'rifat, puasanya khawasul khawas. Dengan demikian maka insya Allah kalau kita sudah mampu untuk sampai pada tingkatan puasa yang khawasul khawas, maka insya Allah janji Allah bahwa kita akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu rayyan akan terbuka untuk kita semua. Sahabatku, kaum muslimin dimanapun berada, demikian hikmah Ramadan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi pribadi saya, umumnya kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.